dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, adapun materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang TCP/IP. Nah, apa itu TCP/IP? TCP/IP itu adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, ialah adalah suatu set protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dan jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, TCP/IP ini adalah standar komunikasi yang mendasari internet, banyak jaringan lokal, LAN, dan jaringan luas. Gitu. Nah, protokol ini terdiri dari dua lapisan. Nah, lapisan kontrol transmisi atau sering kita sebut TCP, dan lapisan protokol internet, yaitu internet protokol. Adapun fungsi dari TCP sendiri ialah bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data antara dua perangkat. Nah, ini biasanya mencakup segmentasi data dari paket-paket kecil, pengelolaan aliran data, dan mekanisme untuk pemulihan kesalahan jika ada paket yang hilang ataupun rusak selama transmisi. Nah, TCP ini memberikan layanan pengiriman data yang dapat diandalkan. Gitu. Nah, adapun Internet protokol itu fungsinya ialah bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan. Nah, dengan kerjasama ini TCP dan IP menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk komunikasi di seluruh jaringan. Nah, TCP/IP ini menjadi dasar bagi banyak protokol dan layanan internet. Gitu. Nah, TCP/IP juga mendukung konektivitas lintas platform, memungkinkan perangkat dengan sistem operasi dan perangkat keras untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Perintah-perintah yang kita gunakan di Common Prop ini ada 20 perintah di tugas ini, maka kita akan bahas satu-satu dan kita praktekkan gitu. Nah, untuk yang pertama adalah perintah CD. CD adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk perintah yang kedua itu adalah CLS. CLS adalah kita ketik CLS di sini, enter. Nah, CLS ini adalah perintah yang digunakan untuk membersihkan layar pada berbagai sistem operasi. Nah, baik, untuk perintah ketiga adalah CLS garis miring tanda tanya, yaitu fungsinya adalah untuk menampilkan panduan bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah tersebut. Nah, dir ini kita ketik dir / tanda tanya. Tampilannya seperti ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Biar tampilannya seperti ini. Kita mengetik perintah ipconfig. Nah, untuk yang ke-6 adalah kita ketik ipconfig garis miring al. Nah, biasanya pada sistem operasi Windows dia memberikan informasi yang lebih rinci daripada perintah ipconfig. Nah, ini biasanya mencakup informasi konfigurasi lengkap untuk semua antarmuka jaringan yang ada pada komputer. Nah, beberapa informasi yang dapat ditemukan melalui perintah ipconfig itu termasuk informasi spesifik, antarmuka jaringan, Ethernet, adapter nirkabel atau WiFi, terus alamat IP, IPv4, IPv6, subnetmask dan gateway, alamat MAC, informasi DHCP, informasi DNS, informasi WINS. Nah, di sini penting untuk dicatat bahwa hasil dari ipconfig bisa cukup panjang, terutama jika ada banyak antarmuka jaringan atau konfigurasi yang rumit. Nah, selanjutnya adalah perintah ipconfig garis miring tanda tanya. Nah, keluar tampilan seperti ini. Nah, adapun
Biasanya perintah ipconfig/tanda ini digunakan untuk menampilkan panduan bantuan atau opsi yang dapat digunakan. Itu. Dan argumen yang dapat digunakan bersama dengan perintah tersebut. Nah, selanjutnya ada ipconfig _release. Biasanya setelah Anda mengetikkan perintah ini dan menekan enter, sistem akan mencoba melepaskan alamat IP untuk semua antarmuka jaringan yang terhubung. Terus penting untuk dicatat bahwa setelah menggunakan ipconfig _release, antarmuka jaringan tersebut mungkin tidak akan memiliki alamat IP sampai Anda menggunakan perintah ipconfig/renew atau mendapatkan alamat IP secara otomatis kembali dari server DHCP. Nah, selanjutnya kita ketik di sini ipconfig _renew. Nah, fungsinya apa? Memperbarui alamat IP dari satu atau lebih antarmuka. Nah, biasanya setelah kita mengetikkan perintah ini dan menekan enter, sistem akan mencoba untuk mendapatkan kembali alamat IP dari server DHCP untuk antarmuka jaringan yang terhubung. Nah, lanjut lagi di sini ada perintah ipconfig _display DNS. Nah, biasanya perintah tersebut akan menampilkan daftar domain dan alamat IP yang terdapat dalam cache DNS. Nah, di sini lanjut lagi ipconfig _flash DNS. Nah, setelah kita mengetikkan ini akan keluar tampilan seperti ini, yang dimana cache DNS akan dikosongkan dan kita akan mendapatkan pesan yang memberitahukan bahwa operasi itu telah berhasil. Nah, selanjutnya kita ketikkan lagi perintah ipconfig _register DNS, gimana fungsinya adalah biasanya untuk mendaftarkan secara manual alamat IP komputer dalam server DNS. Biasanya ini membantu memperbarui dan mengganti entry DNS pada server dan memastikan bahwa informasi DNS yang terkait dengan komputer tersebut diperbarui. Nah, selanjutnya kita ke perintah nomor 14, yaitu netstart, yang dimana kalau kita tekan enter akan keluar tampilan seperti ini. Nah, netstart sendiri itu adalah perintah yang biasa digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan, routing kabel, antarmuka jaringan, dan statistik protokol pada sistem operasi Windows. Nah, berikut tampilannya. Selanjutnya kita ke perintah 15, yaitu tracer. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, biasanya digunakan untuk melacak dan menampilkan rute yang diambil oleh paket data saat melewati jaringan dari satu titik ke titik yang lain di internet atau jaringan lokal. Perintah ini sering digunakan untuk menganalisis dan memeriksa jalur koneksi antara komputer pengguna dan server atau alamat tujuan lainnya. Nah, selanjutnya kita ke perintah 16, yaitu pet ping.
Setelah kita tekan enter akan keluar tampilan seperti ini. Nah, Petping sendiri ini adalah perintah di CMD pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk melakukan trace route yang lebih terperinci dan memberikan informasi lebih rinci tentang kinerja antara sumber dan tujuan. Nah, perintah ini menggabungkan fitur dari perintah ping dan tracer. Nah, berikut tampilannya. Nah, DNS lookup berguna untuk menginformasi informasi DNS, melakukan pengujian resolusi nama, dan mendapat detail DNS yang terkait dengan host tertentu. Nah, berikut tampilan dari DNS lookup. Nah, selanjutnya adalah perintah nomor 18. Yaitu nets. Nah, adapun di sini ada perintah nets. Nah, nets adalah perintah yang digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan di sistem operasi. Nah, biasanya memiliki beberapa modul dan submodul yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi setelan jaringan. Gitu. Terus di sini ada perintah root. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk perintah root sendiri ini adalah biasanya perintah root pada sistem operasi Windows atau CMD dan berbagai distribusi Linux merupakan utilitas yang digunakan untuk menampilkan dan mengkonfigurasi tabel routing pada suatu sistem. Nah, tabel routing ini digunakan untuk menentukan cara paket data dikirimkan melalui jaringan, menentukan jalur koneksi dari satu titik ke titik lain jaringan. Nah, untuk yang terakhir adalah perintah net. Nah, perintah net ini biasanya pada sistem operasi Windows adalah utilitas yang memiliki berbagai fungsional untuk mengelola dan berinteraksi dengan berbagai komponen jaringan dan sistem. Nah, sistem net juga menyediakan sejumlah subperintah yang dapat digunakan untuk tugas-tugas berbeda. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat bagi tentunya juga saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.